Sampurasun wargi Tatargalu Ciamis, marhaban ya Ramadan. Senang sekali saya Rima Adriani dapat kembali menyapa Anda pada Warta Ciamis dalam sepekan. Selama beberapa menit ke depan akan menyajikan rangkuman informasi terkini mengenai kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis selama satu pekan terakhir di minggu kedua bulan Maret tahun 2025. Salah satu berita diantaranya yaitu pembukaan pesantren Ramadan 1446 Hijriah yang digelar di Kabupaten Ciamis, perkuat nilai keislaman, wujudkan Indonesia emas. Berikut berita selengkapnya. Ciamis launching anugerah Masjid Ramah pertama di Jawa Barat, langkah nyata dalam penguatan fasilitas keagamaan. Kabupaten Ciamis secara resmi melaunching anugerah Masjid Ramah pertama di Jawa Barat, sebuah penghargaan yang bertujuan untuk mengapresiasi masjid yang memenuhi standar keramahan dan aksesibilitas bagi seluruh kalangan. Acara peluncuran yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat ini digelar di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi pada Senin 10 Maret 2025 dan menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan fasilitas keagamaan di Jawa Barat. Anugerah Masjid Ramah 2025 ini merupakan event perdana di Jawa Barat dan diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam menciptakan masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat syiar Islam yang ramah dan toleran. Anugerah Masjid Ramah ini memiliki beberapa kriteria penilaian, antara lain ramah lansia, ramah difabel, ramah lingkungan, ramah anak dan perempuan, ramah keragaman, serta ramah musafir dan duafa. Pesantren Ramadan 1446 Hijriah kembali digelar di Ciamis, perkuat nilai keislaman, wujudkan Indonesia emas. Kegiatan pesantren Ramadan kembali digelar di Kabupaten Ciamis dengan antusiasme yang semakin tinggi. Pembukaan acara dilakukan secara resmi oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunaria pada Senin 10 Maret 2025 di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi. Acara tersebut dimulai dengan pemukulan bedung sebagai tanda dimulainya kegiatan yang disaksikan langsung oleh seluruh peserta. Pesantren Ramadan yang sudah menjadi agenda tahunan di Kabupaten Ciamis ini kali ini mencatatkan peningkatan jumlah peserta yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara sekolah-sekolah di Ciamis dengan Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Agung Ciamis. Tahun ini peserta yang mengikuti pesantren Ramadan terdiri dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Tercatat ada 50 siswa tingkat SMP MTS, 50 siswa tingkat SMA Aliyah, serta 257 orang lansia yang turut berpartisipasi. Uniknya, tahun ini juga dibuka pesantren jurnalis Ciamis yang diikuti oleh 45 orang jurnalis setempat. Safari Ramadan di Eks-Kewadanan Kawali, Bupati Ciamis salurkan insentif guru ngaji RT dan RW. Kali kedua pada Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Ciamis laksanakan tradisi Safari Ramadan, yakni Tarawih Keliling atau Tarling, tingkat Kabupaten Ciamis yang bertempat di Masjid Al-Ittihad Desa Selacai, Kecamatan Cipaku pada Senin 10 Maret 2025 dengan diikuti oleh unsur Forkopimda, para kepala SKPD, para camat, serta para tokoh agama dan masyarakat se-Eks-Kewadanan Kawali. Acara tersebut disambut dan diikuti dengan penuh rasa kebahagiaan oleh masyarakat se-Eks-Kewadanan Kawali. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria bersama jajaran hadir secara langsung dan berbaur bersama masyarakat dengan datang lebih awal dan melaksanakan buka puasa bersama di lokasi acara. Dalam sambutannya seusai melaksanakan salat tarawih bersama, Bupati Ciamis mengungkapkan rasa bahagia dan permohonan maafnya dikarenakan baru bisa bertatap muka secara langsung. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi terkait tata ruang bersama Menteri ATR BPN dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berlangsung di Ruang Teratai Balai Kota Depok pada Selasa 11 Maret 2025. Rapat yang dihadiri oleh jajaran Kementerian ATR BPN, perwakilan dari Kementerian PUPR, serta berbagai instansi terkait lainnya ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam perbaikan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Provinsi Jawa Barat. Menteri ATR BPN Nusron Wahid dalam rapat tersebut memaparkan solusi terkait pengelolaan dan kepemilikan tanah di sepanjang sempadan sungai. Menurut Nusron, untuk memastikan pengelolaan tanah yang lebih baik dan teratur, pihaknya akan menerbitkan sertifikat hak pengelolaan atau HPL
untuk kawasan sempadan sungai yang selama ini menjadi permasalahan terkait status kepemilikan. Resmi dilantik, Hajakania Ernawati Herdiat kembali pimpin TPPKK Kabupaten Ciamis periode 2025-2030. Hajakania Ernawati Herdiat kembali dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK TPPKK Kabupaten Ciamis untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Pelantikan yang dipimpin Ketua TPPKK Provinsi Jawa Barat, Siska Gervianti, berlangsung di Aula Gedung di Baleka Kompleks Perkantoran Pemda Kota Depok, Selasa 11 Maret 2025. Ini menjadi periode kedua bagi Hajakania Ernawati Herdiat dalam memimpin TPPKK Ciamis, setelah sebelumnya sukses mengantarkan organisasi ini meraih berbagai prestasi. Selain sebagai Ketua TPPKK, Hajakania juga dikukuhkan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda Kabupaten Ciamis. Dengan peran ini, ia berkomitmen mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis hadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Bupati Ciamis Herdia Sunaria turut hadir dalam acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada Kamis 13 Maret 2025. Acara yang digelar di Auditorium Lantai 5 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Muhammad Toha nomor 164 Bandung, dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Ketua DPRD Jawa Barat, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, dan sejumlah kepala daerah serta pimpinan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dalam acara tersebut terjadi pergantian jabatan yang signifikan di tubuh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya diemban oleh Widi Widayat kini diserah terimakan kepada Aidu Oktain Panjaitan. Bupati Ciamis ajak masyarakat jaga lingkungan dalam safari Ramadan Tarawih keliling di Masjid Besar Panjalu. Bupati Ciamis Herdia Sunaria kembali melaksanakan kegiatan safari Ramadan dengan menggelar tarawih keliling di wilayah eks-Kewadanan Panumbangan, tepatnya di Masjid Besar Panjalu pada Jumat malam 14 Maret 2025. Dalam sambutannya, Bupati Herdiat menyampaikan pesan penting terkait kondisi cuaca ekstrim yang sedang melanda wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Ciamis, yang menyebabkan bencana alam seperti banjir akibat curah hujan yang tinggi. Menurut Bupati, fenomena cuaca yang tidak menentu ini merupakan akibat dari keserakahan manusia terhadap alam, di mana banyak pohon yang ditebang tanpa ada upaya penanaman kembali. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk menghindari bencana serupa di masa depan. Bupati Herdiat juga menyinggung permasalahan sampah yang menjadi isu besar di Ciamis. Menurutnya, sampah bukan hanya berpotensi menjadi sumber bencana, namun juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Wargi Tatar Galuh, itulah sejumlah berita yang telah kami rangkum dalam sepekan di minggu kedua bulan Maret tahun 2025. Saya Rima Andriani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat menjalankan aktivitas di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Warta Ciamis dalam sepekan edisi berikutnya.